Dan kemurahan Tuhan, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang ada di banner kita. Boleh duduk di tempatnya Oma sana. Sudah ya, siap ya? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat yang 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. Siap ya? 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita pagi ini akan belajar firman Tuhan. Apa tujuan hidupmu? Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-26 dan 27. Matius 16 ayat 26 sampai 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya, kita harusnya mengerti untuk apa saudara dan saya ada di bumi ini. Untuk apa saudara dan saya hidup sekarang ini. Nah, apa tujuan hidup saudara? Kalau tujuan hidup manusia banyak ya. Saya besok naik besar pengen jadi dokter, itu cita-cita. Bukan salah, enggak salah. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apapun ya. Yang bagus-bagus, yang ya seringkali kan pakai pepatah begini. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Enggak apa-apa ya. Padahal ya enggak bisa saja. Itu kan hanya kiasan, saudara ya. Ya, firman Allah katakan gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dengan kata lain, ayat ini memberikan satu nasihat buat saudara dan saya, satu peringatan juga buat kita, satu teguran buat kita. Dikatakan, kamu tahu enggak? Kalau kamu mengejar segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik itu kehormatan, kekayaan, ya, dan lain sebagainya, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya, dikatakan bahkan kalau kamu memperoleh seluruh dunia, memiliki seluruh dunia ini, jadi kamu punya, jadi bukan cuma pabrik 10, semua sudah, all, ya, semua. Dikatakan itu loh gak ada gunanya kalau kamu kehilangan nyawa, kalau kamu binasa. Saudara, dikatakan apa yang kamu bisa pakai ganti. Itu loh, semua itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Dengan kata lain, kamu loh tidak bisa nyuap Tuhan, tidak bisa nyogok Tuhan, tidak bisa membayar Tuhan dengan apa yang kamu punya. Meskipun itu seluruh dunia. Dengan kata lain, saudara,
Tuhan menghargai satu jiwa itu dibanding seluruh dunia masih berharga satu jiwa. Amin. Satu nyawa saudara itu di hadapan Tuhan jauh lebih berharga dari dunia dengan segala isinya. Tetapi kita melihat orang dikatakan sebab anak manusia akan datang ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Saudara percaya enggak Tuhan bakal datang? Kalau Tuhan enggak datang, kita yang nyusul dia. Ya tinggal itu. Bukan enggak datang. Belum datang, kita bisa nyusul dia dulu. Kita dipanggil Tuhan itu berarti itu akhir zaman buat kita. Kesudahan zaman buat kita. Dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita orang yang bijaksana, kalau kita orang yang berakal, saudara dan saya tidak akan mengambil resiko ini. Amin. Amin. Saudara tidak akan ambil resiko ini sebab ini tidak bisa dibayar, saudara. Saudara punya sawah, rumah, semua toh. Saudara korbankan, saudara berkata, Tuhan selamatkan saya. Udah mau mati, saudara. Udah ambil semua ini Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Kamu hidup tidak untuk aku. Aku enggak cari itu. Tuhan itu punya segalanya, saudara. Enggak bisa disogok sama kita. Amin. Ya, saudara. Nah ayat 27 dikatakan jika Tuhan itu datang. Yesus datang, anak manusia itu datang. Dalam kemuliaannya dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus datang, apa yang akan saudara dan saya dapat? Kemuliaan kekal atau justru hukuman kekal? Cuman itu. Tidak ada lain, saudara. Ya, kita semua pasti menghadap pengadilan Kristus. Firman Allah katakan sesuai yang kamu lakukan ketika kamu hidup baik ataupun jahat. Firman Allah katakan ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Jadi saudara yang menentukan. Saudara akan mau memilih kemuliaan kekal atau hukuman kekal, itu kita yang menentukan. Tuhan itu tinggal matok palu gitu. Seperti orang dihakimi, perbuatan dia yang menentukan berapa lama dia dihukum, salah atau tidak, betul enggak? Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Seringkali kita, saudara, manusia pada umumnya untuk sesuatu yang belum pasti, manusia itu atau orang itu berani mempersiapkan dana. Ya kan? Saudara, kenapa banyak orang ikut asuransi kesehatan? Belum tentu sakit kan? Saya punya pengalaman, saya ikut asuransi. Saya tidak pernah pakai, saudara. Mulai cara gini, rugi ya ikut asuransi ini, saudara. Ini saya pikiran saya. Kalau kita tidak pernah pakai, saudara, akhirnya memang kita tutup. Karena bayar sekian tahun, saudara, satu kali pun ya saya tidak kepengen masuk rumah sakit. Kan harus masuk rumah sakit. Harus nginep lagi. Kalau tidak nginep, tidak bisa keluar asuransinya, saudara. Lah saya tidak pernah pakai. Bayarnya sudah sekian tahun. Saudara tahu apa yang saya bayarkan masuk dengan yang keluar? Separuhnya, saudara. Saya padahal tidak pernah pakai, tapi yang keluar separuh cuman. Ya, lah orang berani, mobil belum tentu kecelakaan, belum tentu nabrak, belum tentu terbakar, kita asuransikan. Ya Pak ya? Ya. Nah itu kan sesuatu yang belum pasti. Tetapi kita tahu saudara, kematian itu pasti. Sini ada yang berani angkat tangan, saya tidak akan mati? Halo? Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Kita pasti mati. Itu sesuatu yang pasti. Tapi banyak orang tidak mempersiapkan diri. Padahal ulang-ulang dengar firman Tuhan, kamu tahu enggak? Kematianmu itu bukan akhir kehidupanmu, tapi awal kehidupanmu di dalam kekekalan.
berakhir di dunia, tetapi awal hidup kita di dalam kekekalan. Pertanyaannya, masuk mana? Kemuliaan kekal atau hukuman kekal? Ayo kita belajar, ya, memikirkan hal itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tidak ada gunanya punya semua kalau binasa, tidak ada gunanya, saudara. Ya, mau terima kemuliaan, hukuman kekal, saudara harus tentukan sekarang. Hidupmu seperti apa? Ya, saudara. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Alkitab katakan, jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, bukan orang Kristen. Bukan siapa yang Kristen, bukan. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dengan kata lain, kalau saudara dan saya punya komitmen, saya jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, fokus hidup satu-satunya, tidak ada yang lain. Bukan salah satu, bukan. Satu-satunya. Saudara dan saya harus berjuang hidup berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya, tidak ada tujuan lain, satu-satunya. Saudara, jadi kita belajar bahwa ini loh tujuan hidup saudara. Satu-satunya. Saudara tetap bisnis, tidak salah. Bekerja apapun profesi saudara. Saudara punya pabrik, punya toko, kerja di sawah, punya ternak dan lain sebagainya. Jadi guru, jadi dokter, jadi apapun profesi saudara. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara pedagang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara guru-guru yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara abdi negara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Apapun profesi saudara, tidak dilarang. Saudara memang harus bekerja, harus cari duit. Tapi jadikan fokus hidup saudara itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi kita belajar ya. Belajar, memang tidak mudah karena kita ini sudah rusak saudara. Ya, dengan keadaan dunia yang mempengaruhi kita, lingkungan yang mempengaruhi kita. Ya, didikan orang tua yang membentuk kehidupan kita. Fokus hidup kita ini jadi kacau gitu ya. Saudara, tapi sekarang kita belajar firman. Jadikan keberkenanan kepada Tuhan itu satu-satunya fokus hidup saudara. Ya, saudara, ayo kita lihat sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Allah katakan karena kita ini mempunyai banyak saksi. Banyak orang, banyak yang oknum yang memperhatikan hidup saudara. Saksi kita yang pertama pasti Tuhan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan itu menyaksikan. Amin. Saksi yang lain, malaikat. Kita saudara dikasih malaikat loh sama Tuhan, penjaga. Kemana saudara pergi, ikut. Dia jadi saksi biarpun dia tidak kelihatan.
Yang tidak kelihatan lagi, setan. Jadi saksi juga. Saudara, benar nggak? Ya, saudara. Roh jahat, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kalau ngomong yang terdekat, tetangga kita, teman segereja, teman di sekolah, teman di pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita menyaksikan hidup saudara dan saya. Firman Allah katakan kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Firman Allah katakan, marilah kita menanggalkan semua beban. Ya, ayo tanggalkan semua beban. Beban itu apa? Keterikatan kita dengan dunia ini. Saudara, orang yang terikat dengan dunia itu orang yang bagaimana? Kalau hidup hanya untuk mengejar keinginannya, itu orang terikat dengan dunia. Dia hidup hanya untuk memiliki berbagai fasilitas. Apa salah tante punya segala fasilitas? Salah enggak? Tidak salah. Tapi kalau itu tujuan hidup kita, salah, saudara. Tadi kan saya belajar. Apa? Kita hidup untuk apa? Berkenan kepada Tuhan. Bukan itu tujuannya hidup kita. Ya, saudara. Jadi kalau orang itu cuma ngejar, hanya mau hidup, wah seneng. Hanya mau hidup jadi orang kaya, itu loh jadi materialistis. Saudara, saudara kita harus ngerti, setan, ngerti ya, setan. Bukan roh jahat yang masukin orang, bukan. Setan, oknum setan itu cuma satu. Itu mengsubkan dirinya kepada materialisme, materi. Itu sebabnya musuh Tuhan itu sekarang yang terutama materi, saudara. Kalau orang sudah materialistis, bahaya. Bahaya, saudara. Hidup dalam bahaya. Ya, bisa enggak selamat, saudara ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan jadi orang materialistis. Saudara boleh semua, kan firman Allah katakan jangan terikat dengan apa yang kamu punya. Bukan enggak boleh. Jangan terikat itu loh. Bukan enggak boleh. Boleh. Saudara mau punya toko 100 enggak apa-apa, boleh. Ya. Punya hotel 1000 enggak apa-apa, boleh. Jangan terikat. Tapi kan berat, sulit kan? Biasanya semakin banyak semakin terikat. Semakin banyak orang itu kesenangannya semakin terikat. Ya, beban keterikatan dengan dunia. Ya. Ini loh, hati-hati saudara. Bukan tidak boleh cari uang, bukan. Tapi kalau istilah orang dunia kan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu bahaya saudara. Itu bahaya besar ya saudara. Nah, dosa. Nafsu-nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nafsu-nafsu yang tidak sesuai. Nafsu makan harus punya, kalau tidak punya nafsu makan sakit kita ini, betul ya? Tapi kalau gelojoh katanya firman Tuhan, kalau yang dipikirin cuma makan aja, makan enak aja, itu dosa loh. Itu dosa. Harusnya Tuhan program saudara hidup bisa 100 tahun, umur 40 sudah koid. Ya, saudara, jadi kita katakan tanggalkan, mari kita menanggalkan semua. Bukan satu, bukan salah satu, salah dua, semua beban dan dosa. Kenapa harus ditanggalkan? Dikatakan yang merintangi kita. Saudara, merintangi apa? Untuk ikut perlombaan. Dikatakan yang begitu malah kan, begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan.
Kita tidak bisa berlomba tekun. Kita tidak bisa ikut perlombaan yang diwajibkan kalau beban dan dosa itu masih kita pegang. Itu loh merintangi kita. Kalau namanya ada halangan, pasti kecepatannya berkurang, betul? Ya, saudara, lari tanpa halangan itu wes gitu. Tapi kalau ada kan lari gawang itu kan enggak bisa. Coba satu lari gawang, satunya tanpa gawang, tanpa rintangan. Ya pasti menang yang tanpa rintangan, saudara. Jadi kita melihat perlombaan yang diwajibkan. Kalau dua hal ini tidak ditanggalkan, orang tidak bisa ikut perlombaan. Saudara harus tahu itu. Enggak bisa ikut perlombaan. Karena ini syaratnya bukan saya yang ngasih syarat. Firman Allah katakan, dua hal itu semua beban dan dosa yang begitu merintangi harus dilepas, harus ditanggalkan. Baru kita bisa masuk perlombaan. Saya tulis enggak ya? Ya, harus ditanggalkan dulu. Ya, saudara. Itu perlombaan yang diwajibkan itu apa toh? Perlombaan yang saudara dan saya wajib ikuti itu apa? Menemukan tempat kita sebagai anak tebusan. Saudara, semua kita diciptakan dengan sidik jari yang berbeda. Saudara spesial, saudara unik, saudara khusus, istimewa di hadapan Tuhan, tidak ada yang sama. Meskipun kita lahir dari keluarga yang sama, papa mama yang sama, tapi unik, berbeda-beda. Ya, saudara. Nah, ini loh, menemukan tempat kita. Saya ini harus bagaimana sebagai anak tebusan? Tidak sama. Tidak sama, saudara. Kita masing-masing harus tanya juga. Menemukan tempat itu. Tapi saudara, setan menyesatkan kita untuk masuk berbagai perlombaan yang tidak diwajibkan. Oh ini, saudara. Tuhan menentukan kamu harus masuk perlombaan ini. Sebab ini wajib. Supaya kamu menemukan tempatmu sebagai anak tebusan. Sebagai anak-anak Allah. Kamu tahu di mana tempatmu. Tapi setan, saudara, memberikan kepada manusia, menyesatkan banyak orang Kristen khususnya untuk mengikuti berbagai perlombaan, saya tulis enggak ya, yang tidak diwajibkan. Enggak saya tulis. Yang tidak diwajibkan. Saya mau tanya, punya anak wajib enggak? Halo? Punya anak wajib enggak? Tapi orang merasa kalau berkeluarga wajib kan punya anak. Halo? Iya kan? Itu loh. Menikah wajib enggak? Tidak, tapi kalau orang tua, kalau anak gadisnya sudah cukup umur, bingung sudah. Karena apa? Wajib menikah. Iya kan? Betul enggak? Wajib, dianggap wajib. Kalau enggak menikah itu rasanya aib bagi keluarga. Enggak punya anak itu aib bagi keluarga, betul enggak? Maka manusia berusaha, betul? Sebetulnya kan enggak wajib toh. Punya rumah wajib enggak? Kalau ngontrak terus sampai mati, enggak apa-apa kan? Saudara, siapa yang mewajibkan? Enggak ada yang mewajibkan. Tapi setan mengarahkan kepada saudara. Oh namanya orang hidup harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya anak harus begini, harus begitu dan lain sebagainya, wajib. Tetapi perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan tidak pernah dipikir. Tidak pernah dipikir. Kita tidak pernah mendidik anak kita. Mulai kecil kita, kamu tahu nggak? Kamu tuh wajib. Mulai kecil wajib hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akui termasuk saya. Iya toh? Kita enggak pernah ngomong gitu kan? Malah kita bilang ke gereja boleh, enggak ke gereja enggak boleh, tapi jangan sampai enggak sekolah. Halo? Ya enggak? Iya.
Jangan sampai enggak sekolah, jangan sampai enggak juara. Tapi kita enggak pernah memacu anak kita untuk memenangkan perlombaan di dalam iman. Saudara, ayo kita belajar, saudara. Banyak orang merasa wajib punya ini, punya itu, harus begini, harus begitu. Itu sebetulnya enggak wajib. Saudara, yang wajib itu berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi justru berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan dianggap tidak wajib. Nah, benar enggak? Iya kan? Saudara merasa wajib hidup berkenan kepada Tuhan? Saudara pernah enggak ngomong ke diri saudara sendiri, aku harus hidup berkenan? Atau gini, aku harus punya pabrik lagi, misalnya gitu. Harus punya toko lagi. Itu yang wajib bagi kita. Saudara, saya seringkali katakan, apa yang saudara capai di dunia ini, sehebat apapun saudara, setinggi apapun pangkat saudara, mati, tidak ada, tidak ditanya urusannya sama Tuhan. Enggak. Gelar saudara boleh 100, Tuhan tidak tanya gini, wah ini gelarnya 100, pinter, pas masuk surga. Tidak. Biar saudara tidak punya gelar, bukan berarti salah punya gelar, bukan. Tapi ukuran Tuhan itu bukan hal-hal yang diukur oleh dunia ini sebagai keberhasilan. Saudara, ayo kita belajar ya. 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus menunjukkan keseriusannya, saudara. Ya, dia tahu tujuan yang pasti di dalam kehidupannya. Boleh dibaca firman Allah yang hidup, terjemahan ayat yang itu sama. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 versi firman Allah yang hidup. Jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Saya tidak berlaku seperti seorang petinju yang memukul-mukul angin atau berayal-ayal. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat lalu ditolak. Nah, ini kelas Paulus, rasul, saudara. Kalau di dalam Alkitab kita, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku berlari bukan tanpa tujuan. Kalau terjemahan lain katakan, jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Makanya orang Kristen tidak boleh ngomong gini, ya jadi Kristen ya mengalir saja, apa katanya nanti, apa katanya. Oh bukan, saudara harus punya tujuan. Hidup di bumi ini aja harus punya tujuan, betul nggak? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, betul? Ya. Saudara selalu kita tanya anak kita kalau mau kuliah apa? Jurusan apa? Harus punya tujuan. Ya enggak tahu, terserah nanti tesnya yang nyari yang mana lah, yang sir gitu ya, sir sing. Ya. Kalau sudah begitu tuh mabuk, saudara. Saya tidak salahkan anak masuk kuliah di manajemen, enggak. Tapi anak-anak yang bingung itu biasanya masuknya ke manajemen karena bingung, saudara. Dan teman-teman banyak yang masuk ke jurusan itu. Saudara,
Anak-anak kan seringkali ya pengaruh temen ya. Sekolah sini aja bagus, nanti untuk masa depan enggak, temen semua ke sana, ke sana. Enggak punya tujuan kan? Nah, sekolah di sini enak. Kalau kamu enggak kuliah SMK saja. Saya memang sarankan itu. Kalau enggak kuliah SMK, kenapa? Punya kepinteran, Saudara. Terserah kamu mau masak, mau komputer, mau perhotelan, pariwisata, ada banyak kan jurusannya. Kalau SMA lulus, gak iso apa-apa karena memang enggak ada fak yang ditekankan, enggak diajari apa-apa. Karena dipersiapkan juga untuk kuliah, betul enggak? Anak SMA lulus, jaga toko paling Saudara, betul enggak? Iya, jaga toko. Tapi kalau anak-anak yang di jurusan, betul loh, bisa apa? Ya komputer, saya sekolahnya lulusan. Misalnya apa, media apa gitu, Saudara. Bisa. Tapi anak-anak sekarang kan merasa, enggak, SMK tuh banyak yang enggak masuk situ, enggak mau. Gitu. Atau apa, SMA, terus. Ya wes, kok apa jari ini lah, Saudara. Apa jari ini itu kan enggak punya tujuan hidup kan. Saudara kita ini loh. Paulus katakan, aku enggak berlari sembarangan. Bukan berlari tanpa tujuan, dia tahu ke arah mana dia berlari. Saudara, kalau orang ikut perlombaan, ya saya kan mantan pelari. Lari itu Saudara, enggak disuruh lihat ke bawah, enggak. Disuruh lihat garis finish, Saudara. Meskipun masih jauh, start itu baru begini, sudah lihat sono tuh. Mana garis finishnya sana, dilihat tuh sama mata kita, bukan gini aja. Enggak. Saudara. Saudara dan saya dalam hal rohani, Saudara juga harus punya tujuan hidup. Kemana Saudara mau lari? Kepada kemuliaan kekal atau hukuman kekal? Itu Saudara arahkan mulai sekarang. Kalau hidup kita ngawur, sudah dipastikan biar kita ke gereja, biar kita pelayanan, biar jadi pendeta. Tujuan kita hukuman kekal kalau ngawur hidup kita. Termasuk pendeta. Saudara. Jadi kita harus memacu hidup ini loh, punya tujuan Saudara ya. Saudara, Paulus tunjukkan keseriusannya untuk berkata, ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini kan peringatan keras buat pendeta. Betul enggak? Yang suka memberitakan Injil. Ayat itu berkata gini, seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya. Loh, dia sendiri loh, bukan orang lain. Saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Bukan yang aku kehendaki sendiri, bukan. Saya pernah masuk TC kan ya, 1 bulan di Surabaya. Untuk ikut lomba di Jakarta, di Senayan, Saudara. Itu udah saenake dewek, Saudara. Saya harus bangun jam sekian, berangkat ke lapangan, latihan lari. Saudara, enggak boleh minum es, enggak boleh makan gorengan. Loh kan ada syarat. Enggak boleh sembarangan, Saudara. Harus ikuti aturan. Kalau enggak di out, biar di TC di out. Itu kan di TC masih disaring lagi untuk ikut ke Jakarta, untuk ikut ke Senayan. Dari Jawa Timur, Saudara, dari sekian. Ya, Saudara, ada teman saya, dia sudah pelari boleh dikatakan, ini saya baru awal, pertama kali dan terakhir, Saudara. Ya, pertama dan terakhir karena capek ternyata, Saudara. Ya, karena saya enggak pernah latihan. Waktu saya di SMA, kalau ikut lomba lari itu enggak pernah dilatih sama guru saya. Lagi pelajaran, guru olahraga datang, ngomong sama guru yang ngajar, misalnya saya lagi belajar IPA. Ya, atau biologi gitu ya, ngomong. Terus guru saya bilang, Foni dipanggil keluar. Apa Pak? Pulang salin baju olahraga lomba. Loh ya apa Saudara? Gak tahu dilatih, ben saben gitu Saudara ya. Jadi saya tuh suruh lomba cuma gitu aja. Lomba, sudah gitu aja, saya tidak pernah latihan. Nah, makanya ketika saya dimasukkan di TC, saya paling menderita. Kenapa saya menderita? Lah saya tidak pernah digenjot latihan. Nah Saudara tuh harus dilatihan kan, betul enggak? Saudara kalau mau masuk surga harus latihan sekarang. Enggak kerasan di surga nanti.
Tidak boleh begini, tidak boleh begitu kan gitu. Sekarang karakternya harus diubah, tidak ada perubahan di surga, nggak ada, nggak kanggo saudara. Ya, dikasih jatuh tiap hari, lari itu tiap hari saudara, nanti lari naik tribun turun itu ya, saudara di Gelora Pancasila itu, saudara. Nanti harus lari putar lapangan sekian kali sebelum pemanasan dulu, habis itu lari cepat. Terus terang saudara, yang lain-lain itu sudah atlet, boleh katakan sudah biasa ikut lomba. Lah saya ini wis toh wong desa kesa-kesa yang enggak pernah latihan. Lah saya kalau lari, habis lari gitu saudara, langsung tulang saya ini sakit, saya pincang jalannya. Ya karena digenjot saudara ya toh. Di TC itu setiap hari pagi sore suruh lari. Ya orang lain tahes-tahes, saya pincang gini. Kalau habis lari, waktu lari enggak terasa, tapi begitu selesai sampai finish saya gini jalannya. Pelatih saya sempat tanya gini, Poni bisa enggak ikut lomba sampai ke Senayan? Bisa Pak. Jadi kalau saya dikasih jatah, semua atlet dikasih jatah 6 kali muter lapangan, saya 4 kali wis keok. Kaki saya udah sakit, enggak kuat saya. Saya minta maaf, saya bilang enggak kuat saya. Tapi saudara ada, ya boleh dikatakan pelari yang udah awaan orang Surabaya. Di out karena tidak taat sama pelatih. Loh. Saudara di out. Saya sing loro sikile masih digawa yang Jakarta. Ya toh. Saya jadi pelari terakhir di lari 4 kali 100 meter pelari cepat. Saudara kanggo. Kenapa? Saya taat. Ya saya bilang maaf memang enggak kuat. Tapi kan bukan karena saya mau melanggar, enggak, saya enggak kuat. Saudara, jangan berpikir Tuhan itu memang maha pengasih dan penyayang dan maha pengampun. Tapi kalau saatnya di out saudara, aku enggak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Masa Tuhan enggak kenal? Dia kenal. Dalam arti itu kamu ini, wajah ini bukan wajahnya Yesus. Bukan karakternya Yesus yang kamu miliki. Aku enggak kenal kamu. Saudara, ayo kita belajar. Amin. Menggembleng dikatakan, melatih tubuh kita. Firman Allah kan katakan apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayo yang gereja kesel. Lah ya toh, ati karep bondo cupet. Nah, saudara ini, ayo kita belajar. Kuasai. Tuhan tidak pernah maksa saudara, saya seperti dikatakan tidak ada. Minggu saya buat contoh ya, minggu males gereja turu, terus jambule ditarik dan tangi, sopo sing narik Tuhan, ndak, turu wis gitu, saudara. Ayo kita belajar, amin, amin. Tuhan tidak pernah paksa kita. Nah ya, yang lebih konyol, saudara, saya boleh katakan ini, orang dunia ini bicara orang yang tidak mengenal kebenaran, nggak peduli masuk surga, masuk neraka, sing penting urip seneng, betul gak? Sing penting urip seneng, bikin dosa, bikin apa, sing penting happy. Enggak pernah mikir. Masuk neraka, masuk surga, enggak pernah mikir. Meskipun hidupnya brengsek, enggak berharap masuk neraka. Halo? Benar enggak? Iya. Dia juga berharap masuk surga. Nah, yang lebih konyol kalau orang Kristen merasa kerohaniannya cukup, lalu enggak berjuang. Karena merasa dirinya sudah berkenan kepada Tuhan. Kristen ini kok apa? Lak wis cukup sih, sing penting lak sik ke gereja. Sing penting sik kasih perpuluhan misalnya. Sing penting masih kolekte. Sing penting waktu kebaktian melok nyanyi, denger firman ndak ngantuk, umpama gitu ya. Apa saja. Masih terlibat pelayanan, yang penting itu kan, ndak pindah gereja dan ndak pindah agama. Apalagi udah kan, cukup kan? Ndak cukup. Saudara dan saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya yang tua-tua, lo, emak-emak, engkong-engkong, termasuk saya kan demak. Jangan cuma saudara yang tersinggung, saya termasuk. Orang tua lebih susah dirubah. Ayo jadi orang tua, jadi apalagi udah jadi emak. Jadi contoh buat anak, buat cucu, buat menantu. Syukur kalau udah punya cicit. Nah, apalagi nanti kalau punya cucut, nah tambah, saudara.
Jadi ya berkat, jadi ya contoh. Halo, Mak Engkong. Ya, jadi contoh, saudara. Kita harus jadi contoh. Saudara, jangan hidup, Mak ya wes gini. Orang tua ini. Iya, orang tua bangka yang tidak tahu diri. Saya dengar khotbah seseorang, benar juga. Orang itu harus tahu 3 katanya gini. 3 harus tahu. Tahu Tuhan. Nah, tahu ya, kenal Tuhan. 2, tahu diri sendiri. Tahu diri. Yang ketiga, tahu malu. Nah, wis tuwek lek ndak tahu malu. Lah anak cucu cicit itu lah malu. Wis tuwek tahu malu, saudara. Eling nek wis tuwek. Betul enggak? Katanya orang luar sana, nyebut. Oh ya tahu? Nyebut. Saudara, ayo kita belajar, saudara, ya. Jangan konyol. Ya. Misal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ada jangkal merasa benar. Ini udah benar nih, jalanku benar. Aku ndak ngarugikan orang lain, benar. Benar menurut siapa? Menurut kita kan? Menurut Tuhan benar ndak? Banyak orang karena merasa sudah benar, ndak mau berjuang. Karena sudah merasa benar. Udah merasa cukup nih, rohani seperti ini udah cukup, mau apa lagi gitu. Mau apa lagi, saudara? Ayo kita belajar ya, saudara. Disangka lurus, ujungnya menuju maut. Jadi saudara dan saya tahu itu kapan? Harusnya tahu dari sekarang. Jangan kaget di ujungnya maut. Ya, jangan sampai. Kita saudara harus tahu sekarang. Saudara harus tahu sekarang, saudara kemana hidup saudara. Ke surga atau ke neraka. Saudara harus tahu dari sekarang. Kenapa harus tahu dari sekarang? Supaya kita merubah arah. Masih bisa merubah arah. Kalau sudah tutup ujung, enggak bisa dirubah. Enggak bisa dirubah, saudara ya. Jadi ayo kita belajar ya. Filipi pasal 3. Ayat 13 sampai 15. Filipi pasal 3. Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, saudara, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Marilah kita yang dewasa rohani berpikir demikian. Berpikir apa? Ayat 13-14. Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, aku telah mencapainya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, berlari kepada tujuan. Harus tahu tujuannya, bukan cuma belayu aja, saudara. Betul gak? Kalau orang ikut lari jarak jauh ya, lari jauh itu ya, kan harus tahu tujuannya. Di mana? Selain rutenya, tujuannya di mana? Harus ikuti jalur, saudara. Jangan berhentinya di Tapen, saudara berhentinya di Lumutan. Ya kan? Harus tahu. Makanya seringkali kan dikasih tanda, tapi harus nyampe ke tujuannya. Katakan lupakan, berlari. Apa tujuannya? Panggilan surgawi. Jadi apa artinya saudara dan saya hidup nyaman di dunia ini kalau ujungnya api kekal. Kalau ujungnya api kekal. Semua yang fana saudara akan tinggalkan. Semua.
tanpa terkecuali. Saudara punya emas berapa ton loh. Semua saudara akan tinggal, tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang akan saudara bawa. Ya, saudara, jadi ayo jangan hanya ngejar hal-hal yang fana sehingga kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Kumpulkan harta di sorga. Kumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya ngumpulkan harta di sorga, saudara? Kalau gini kan selama ini kita selalu mengumpulkan harta di dunia kan? Ya, saudara, mengumpulkan harta di sorga caranya gimana? Berusaha makin mengenal Tuhan. Saudara harus makin kenal Tuhan. Yang saudara percaya, yang saudara sembah harus kenal. Harus kenal, saudara. Kenapa kita harus kenal? Kalau kita kenal, kita tahu bagaimana menghormati Dia dengan pantas, bagaimana cara memperlakukan Tuhan juga dengan pantas. Ya kan? Saudara, ada orang, saudara tidak kenal, kalau itu bupati, saudara ngomong seenaknya kan? Tapi begitu saudara tahu, kenal dia bupati, ngomong sembarangan? Tidak. Saudara kan hormat, tidak ngomong sembarangan. Ya, makin ngerti, udah kenal makin ngerti Tuhan itu maunya apa gitu loh, makin ngerti. Jadi tidak hidup maunya sendiri, saudara. Terus kalau sudah ngerti ngapain? Bukan cukup ngerti, oh gitu firman, ngerti dah itu, ngerti. Oh bukan cuma ngerti, bukan itu, melakukan kalau sudah ngerti. Kalau anak-anak saudara nasihati, tanyain ngerti, mama maunya apa? Ngerti. Puas orang tua gitu toh? Enggak. Lakukan itu baru puas. Cuma ngerti doang habis itu lupa. Ya, itu namanya kan enggak, ya toh, saudara. Nah, jadi ingat baik-baik saudara. Jangan suka pengen ini, pengen itu, lihat orang ini, Uria tasnya bagus, aku juga mau punya tas itu. Marlin bajunya bagus, mau juga lagi ngetren. Semua orang pengen, kita punya pengen. Itu loh rusak kita punya jiwa itu. Bukan enggak boleh, bukan enggak boleh. Bukan enggak boleh. Tapi kalau tujuan saudara pengen ini, pengen itu cuma ngelarang dia orang. Untuk apa? Biasanya saudara, kalau sudah gitu, menghalalkan segala cara. Jadi ibu-ibu jangan paksa suamimu korupsi, nipu. Karena saudara untuk memenuhi keinginan. Apa? Tetangga itu hidupnya lebih di bawah kita, tapi TV-nya 1000 in. Kita 40 in. Nah, ya saudara. Mumet tiap kali pulang kerja, Pak, TV 1000 in. Rumahnya kecil lagi, ya toh, saudara. Jadi ayo saudara, kalau kita mengerti saudara, saudara tahu enggak orang yang hidup susah. Kalau dulu zaman togel ya, togel. Saya enggak suruh saudara beli togel loh, ya. Dia beli togel itu tujuannya untuk apa menurut saudara? Cuma dapat merubah nasib. Merubah nasib saudara, ya kan? Kan apalagi sekian kali kan pelipat gandaannya. Rela loh. Ya, misalnya tukang beca atau orang yang hidup, saya tidak katakan semua tukang, ya kebanyakan kan hidupnya susah ya. Ya, yang susah-susah itu. Banyakan yang main togel yang susah-susah loh. Mayoritas saudara, ya ada orang kaya main togel ada. Tapi yang banyak itu justru orang yang hidupnya susah. Kenapa? Ya itu tadi mau rubah nasib. Rela loh ngurangi jatah makan untuk beli togel. Rela. Rela saudara. Kalau enggak dapat berhenti? Enggak, tuku meneh, benar enggak? Ya toh, uang belanja istri bisa dikurangi. Tuku mah, Bu, sapa roleh. Terus tuku. Ya kan banyak tuh orang di pasar yang jualan ya, kan gitu ya. Banyak saudara. Mereka hidup dari pengharapan ke pengharapan yang belum tentu. Tidak ada gini, dapat terus berhenti. Ada tapi sak miliar mungkin satu ya.
Biasanya namanya manusia kemerungsung, saudara. Pengen lagi sing lebih gede. Tompes, saudara, ya toh? Saudara, nah kita mesti hati-hati. Ada pembicara-pembicara, saudara, yang juga menyesatkan. Dengan cara apa? Menjanjikan perubahan nasib. Kalau ikut Tuhanku penak, nasib berubah. Yang miskin jadi enak toh. Gak usah kerja nemen-nemen. Saudara, ada loh. Pembicara gini, ayo saudara, yang dalam kekurangan, yang punya hutang belum bisa bayar, angkat dompet tinggi-tinggi. Semakin enggak punya duit semakin tinggi gitu ya mungkin ya gitu. Tinggi supaya saya kelihatan gitu. Terus apa? Angkat dompetmu. Tuhan kau melihat setiap dompet yang terangkat terlebih yang paling kosong. Diisi dalam nama Yesus. Dompetmu penuh. Nyaman saudara. Jangan bilang enggak ada. Jangan bilang enggak ada. Ada banyak. Sekarang ada banyak cara. Kemarin saya ngobrol sama Cik Fran ya, saya tidak usah ceritakan. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Kembang iki tempatnya roh halus. Masuk saudara. Ya memang kembang apa saja. Betul enggak? Bisa ditempati bisa enggak? Bisa. Jangan kembang, cangkir di rumahmu juga bisa. Kalau saudara kasih makan, saudara sembayangi kei kembang di kei dupo, bisa. Apa saja bisa tempat roh halus. Saya bilang hati-hati. Ikut persekutuan doa sekarang banyak yang melenceng saudara. Itu sebabnya saya larang saudara ngeluyur kemana-mana. Ikuti persekutuan yang tidak jelas. Gitu ya. Jangan saudara. Jangankah ya? Jangan. Yang tanggung jawab kami. Saudara kan anak rohani. Kami yang tanggung jawab. Kalau saudara gelewar. Tidak mau dikasih tahu ya terserah situ gitu ya. Terserah bukan tanggung jawab saya saudara. Itu sebabnya kita mesti belajar ya. Saudara mau pakai barang bagus tidak salah. Mau beli mobil bagus toh yang harga berapa miliar. Tidak salah. Pakai baju yang modis cewek-cewek tidak salah. Tapi yang sopan saudara. Tapi yang sopan. Tapi jangan beli mobil, beli rumah tambah besar, tambah kaya, semua bertambah. Hanya untuk menaikkan nilai diri atau prestis. Itu salah. Ada orang gini. Wah, ketika dia hidupnya biasa saja, dia bilang gitu, orang kurang hormat sama saya. Saya akan berjuang jadi orang kaya. Saya lihat kalau orang sama orang kaya gini, nggih, monggo jeng, gitu. Ketika kita tidak punya dia lewat aja, tanpa permisi. Tapi ketika kita pakai baju yang keren, mobilnya turun, apa itu yang pintunya cuma satu? Sport. Weh, ndak ono dek perajekan saudara. Sport mandek dek gereja gini. Tonton mobil sport, dia ngapain? Biarin aja, saudara. Ya, tumpaannya podo, lek gembos ya podo, saudara. Ya toh? Sudah, jangan hanya untuk menaikkan nilai diri, tidak salah punya apa-apa, tapi jangan cari kehormatan dari manusia. Amin, amin, saudara. Ayo kita belajar, ya. Oh ya, Filipi pasal 3, situ ya, ayat 17 sampai 19. Silakan. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setaruh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara, Paulus berkata, ikuti teladanku. Dia pernah menasihatkan kepada muridnya yang bernama Timotius, katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup.
Udah jangan kemerungsung banget gitu. Ya udah gitu ya saudara. Tuhan tidak pernah ngajar angkat dompet. Angkat buku tabungan, angkat apa lagi? Ya, bon. Enggak saudara, cari di Alkitab tidak pernah ada. Itu pendeta aja yang ngajar yang seperti itu. Saudara, jadi ayo kita belajar. Dikatakan kalau karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, sekarang kunyatakan lagi kepadamu sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa dia menangis? Dia ini ngomong sama orang Kristen, saudara, bukan ngomong orang luar. Nangis saya. Lihat hidupmu itu loh. Kamu Kristen tapi kamu hidup sebagai seteru salib Kristus. Kan aneh, saudara. Tapi nyata ada. Kemudian dia katakan, kesudahan kamu tahu nggak? Kesudahan mereka itu kebinasaan. Orang yang hidup sebagai seteru salib itu kebinasaan. Karena apa? Tuhan mereka itu perut mereka. Apa maksudnya? Nafkah kan? Halo? Halo? Kalau orang bilang, ngapain kamu kerja? Ya cari sesuap nasi. Untuk apa? Misi apa? Perut. Itu loh maksudnya. Dikatakan apa kemudian? Kemuliaan mereka itu aib mereka. Mereka merasa itu mulia. Itu kemuliaan. Keren. Wah. Di dunia. Tapi firman Allah katakan apa? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara oh bukan. Duniawi. Saudara, perkara duniawi gak salah. Tapi rohaninya jangan ditinggalkan. Harus nomor satu. Saudara melakukan hal-hal duniawi tujuannya ke rohani. Saudara harus kerja. Saudara kesini kan kalau naik mobil harus isi bensin dong. Betul gak? Iya. Naik becak harus bayar dong. Gak ada yang gratis kan. Harus punya duit. Harus makan, harus mencukupi keluarga, bertanggung jawab. Tapi jangan itu yang utama. Jadi tujuan kita ke gereja bukan macam-macam, belajar mengenal Tuhan. Belajar apa? Melakukan kehendaknya, berusaha berkenan kepadanya, masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan. Jangan terus saja perlombaan yang tidak wajib, saudara. Yang wajib ini loh, kerjakan dengan serius. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kekekalan, saudara. Standar Tuhan itu tidak ada yang lain. Cuman satu, hidupmu berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lain. Ayo baca ayat terakhir. Daniel 12 ayat 2. Daniel. Saudara buka Hosea saja itu, ketemu Daniel 12. Bukanya di Hosea. Hosea saudara buka, langsung Daniel 12. Silakan. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, saudara percaya ini akan terjadi dalam hidup kita? Ya. Semua orang, saudara, tanpa terkecuali. Banyak dari orang-orang yang telah tidur di dalam debu. Maksudnya apa? Kuburan tuh. Yang ada di kuburan alias yang sudah mati. Dikatakan akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian lagi mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mau pilih mana? Monggo kerso. Silahkan saudara. Semua ada di tangan saudara. Tuhan cuma ngarahkan nih. Oh ya. Mungkin tidak ada diarahkan kita langsung gitu. Belok ke sana. Yang satu belok ke sana. Ya gitu aja. Orang waktu mati aja sudah langsung pisah saudara. Dibangunkan ya untuk itu aja saudara. Ya jadi ayo saudara setting hidup kita. Ya, di riset saudara. Kalau udah enggak bener riset ulang.
Dari nol dikembalikan, ayo mulai. Jangan bablas terus aku ya wis ngene, saudara. Ya, hidup saudara berubah atau tidak berubah tergantung diri kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.